Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat dapat menghadiri majlis ta'lim kita. Mudah-mudahan dari segala nikmat yang kita jalankan senantiasa diterima oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergolong orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan haulnya perintah untuk bersalawat. Jadi bukan main ini bulan ya. Maka kita jangan sekali-kali melalaikan hari-hari kita di bulan Sya'ban ini tanpa bersalawat. Artinya banyakin. Kalau salawat udah pasti kita melakukan salawat. Dapat dipastikan dalam keadaan kita ibadah. Nah itu kita salawat. Ya. Ayat yang turun adalah Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan perintah mulia tersebut anugerah yang sangat besar. Kita diberikan hidayah oleh Allah senantiasa untuk melantunkan sholawat secara zahir wa batin, sehingga Rasulullah SAW pantas untuk mengakui kita sebagai umatnya yang dicinta, umatnya yang dirindu, umatnya yang diharapkan dan dibanggakan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita masih berada di bab sabar yang kita bahas di minggu kemarin. Sabar dalam menjalani semua amal ibadah. Sabar dalam menjalani ujian-ujian hidup. Sabar dalam menyikapi keinginan nafsu dan keinginan diri yang kira-kira itu bisa memadaratkan atau enggak. Bab pertengahan yang kita bahas kemarin dari kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan khud aqsamu biyadi syar' idza kunta muridan. Wahai anandaku, ambillah sebagian dari apa yang memang diinginkan oleh syariat. Ya. Bila engkau menginginkan dunia, ambillah bagianmu dengan jalan syariat. Kita pengen dunia nih, kita pengen ngerjain apa proyek misalnya. Kan ada syariat yang telah mengatur itu kan. Ambil bagianmu untuk menjalankan syariat itu. Misalnya kok bagiannya ada yang nggak kena, luruskan. Karena bagianmu untuk bertakwa kepada Allah dengan tujuan dunia itu ada remnya. Gitu. Jadi tujuan kita mencari dunia, ada rezeki akhirat yang bersanding dengannya. Jangan begitu loh. Kalau ada yang lenceng nih, jangan begini mas. Ini harga jangan dimain-mainin. Gitu. Ini nasihat dari beliau.
Jadi ambillah bagianmu ketika kita ingin mencari urusan dunia kepada syariat. Jadi kita bukannya mau menafikan urusan apa? Dunia, akhirat terus saja, enggak. Tapi ketika kita mengamalkan dunia, ada bagian kita menjalankan syariatnya. Itu masalah penyelewengan. Sekarang gimana Ustaz kalau nggak nyeleweng? Ambil dengan niatan lillahi ta'ala, itu juga syariat. Ambil dengan keberkahan di dalamnya melalui doa dan munajat dan tawassul. Ambil bagiannya. Itu yang beliau maksudkan. Ya. Ya ulang, wahai muridku, jika engkau menginginkan dunia, ambillah bagianmu dalam syariat. Wa biyadil amr idza kunta khassan sadiqan wa yabda'u fi'l Allah ta'ala idza kunta fatinan wasilan muqarraba. Jadi kalau kita mengambil perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dianggap sudah termasuk di dalam pengkhususan orang yang benar, yang baik, melalui kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam posisi kehendak Allah yang kita ambil. Jadi kalau lagi kita ngejalanin syariat, kita lagi menjalankan perintah Allah dan kehendaknya Allah itu lagi berarah sama dengan jalur kita. Jadi nggak ke kanan, nggak ke kiri, lurus saja. Karena perintah Allah adalah lurus, gitu. Jangan noleh kanan kiri. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan sebagai orang yang taat kepadanya. Qanitan wasilan muqarraba, menjadi orang yang bisa berdekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ butuh kesabaran memang. Allah menyuruh kita dalam rangka menghindari kebatilan, yang dilarang kita jagai, yang diperintahin kita jalani. Itu. Dan juga yang lebih hebatnya lagi, kita berperan menjadi penggerak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang lain. Jadi kalau udah kita berjalan bersama kebaikan, yang lain ikut kecipratan. Jadi kalau kebaikan yang kita lakukan atas perintah Allah, maka dia akan membuahkan apa? Barokah kepada kanan kirinya, kepada sekelilingnya. Itu berarti kita menjadi pemeran sebagai takdir baik yang telah dijalankan, yang telah ditetapkan oleh Allah. Siapa yang nggak senang coba? Bahasanya kalau emang kita senang sama tiang agama, kita senang menuju kepada hal-hal yang sifatnya lillahi ta'ala, kita menjadi tiangnya. Siapa yang nggak senang? Kita jadi pondasinya. Siapa yang nggak senang dinobatin kayak gitu? Ini kampung bisa kejaga, nggak kena bala bencana gara-gara itu orang. Siapa yang nggak senang? Kalau kita berperan di dalamnya, itu yang dimaksud. Ada orang bersabar yang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Bencana nggak datang sebab orang yang pada nggak tahu tadi. Ya. Jadi jangan ngeremehin amal soleh. Orang boleh nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui dan Allah Maha menghendaki. Kita di keluarga kita nggak usah nunjukin banget jasa pengabdian kita, nggak usah. Allah yang ngasih. Paling tidak kita dikasih kekayaan pada porsi ketenangan batin. Kan kemarin kita kasih tahu, jangan pernah kita menjadi hambanya manusia. Ya sama, kalau kita lagi ngabdi, jangan jadi hambanya saudara. Nanti mau diakuin saudara, pengen banget dilihat, pengen banget dibilang terima kasih sama saudaranya. Padahal penghormatan kita kepada saudara salah satu kewajiban. Pengabdian kita kepada keluarga juga kewajiban. Kita dikasih ilmu lebih dulu, kita dikasih maklumat lebih banyak. Maka sesuaikan dengan itu.
Tapi Ustaz, saudara saya sebenarnya juga lebih tahu dia. Tapi dia nggak ngejalanin, berarti dia nggak tahu. Yang tahu itu hanyalah orang-orang yang bisa beramal. Kalau dia belum beramal, hanya tahu informasi, tidak tahu dalam mengamalkan. Ente yang mengamalkan, ente yang menjalani kesabaran itu. Ya, jangan kita minta penghambaan kepada makhluk, salah satunya walaupun dia adalah saudara kita, keluarga kita, orang tua kita. Biarin aja. Kalau memang itu kehendak Allah untuk menjadikan amalia sir kita. Beda kalau kita lagi pengen mendidik. Kalau mendidik kan urusannya lain. Tapi kalau urusannya yang bersifat ikhlas, maka kita silent aja. Kita minta sama Allah jauh lebih mustajab, jauh lebih rendah bahasanya. Dan dipastikan kita pemenangnya. Kita nggak kalah. Mana ada orang yang sabar kalah? Nggak ada. Kelihatannya kalah, kelihatannya. Tapi dia nggak kalah, dialah pemenangnya. Perhatikan sejarah berputar dari mana ke mana, ketahuan. Orang yang galak, orang yang kejam, yang zalim, mana ada menang. Kita dulu pernah bahas. Dia menunjukkan awal kekalahan di saat dia tengah berbuat zalim, tengah menyombongkan diri. Dia itu baru pamerin apa? Dia pamerkan kekalahan dan kehinaannya. Gitu. Kita bayangin kalau ada kalimat la yadkhulul jannah mithqala dzarrah minal kibr. Ada orang yang kagak masuk surga gara-gara sombong. Kan kalau ketahuan ngapain ente perhatiin? Ya, ya di pameran. Orang kalau lagi sombong tuh ente tunjukin dia lagi mamer ditolak sama surga. Kan begitu. Jadi nggak menang bahasanya. Menang dia. Ini kembali. Maka dunia itu mazra'atul akhirah. Jadikan dunia ini bagian dari jalan sabarnya kita. Gitu. Perhatiin ketika kita menjalankan satu amalan berat, ya di dunia ini amalan berat banget nih Ustaz. Oh lagi kita diuji sama keluarga, Masya Allah dah nggak bisa dikata ya. Kita pakai ayat aja dibentak. Jangan soalim loh begitu. Nah ini kan yang berefek akhirnya orang kanan kiri kita mulai menunjukkan kesombongan. Gitu. Itu kita doain yang baik-baik. Kita minta sama Allah. Kalau kita ngedoain orang dengan kebaikan, Allah nggak ngasih, tapi kebaikan pasti sampai ke kita. Kan hidayah punya Allah. Ya kan? Kita ngedoain orang, tapi hidayah ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kan bukan kehendak kita. Hidayah itu datang dari Allah. Apakah itu membatalkan kebaikan doa kita? Enggak. Berdoa kebaikan kepada saudara muslim itu adalah satu kelaziman yang akan kembali kepada kita. Mantulnya ke kita istilahnya. Allahumma hdina ya Allah, kasih hidayat kami, kasih hidayah petunjuk kepada kami ya Allah. Orang yang ente tunjuk, ente tuju nggak kena misalnya. Tapi kan doa itu mantul buat kita yang kena petunjuk oleh Allah. Jangan ke sana, di sana salah. Di sana ada azab, di sana ada bala yang bakal mengintai kamu, di sana bakal menjerumuskan kamu ke lembah kenistaan. Itu kan akhirnya kita secara tidak langsung mendoakan diri kita atas pantulan itu. Mungkin kalau ngedoain diri sendiri nggak masuk, nggak begitu mantul. Allah ya Allah, kasih petunjuk ya Allah, ente siapa? Pengen cepat dikabul ente siapa? Kan bisa jadi kalau doa untuk pribadi begitu. Tapi pas dia doa untuk orang lain, mantul untuk dirinya. Kok bisa sih? Begitulah rahmat dan kasihnya Allah akan sampai lebih cepat ketika kau mengasihi orang lain. Ya gitu. Dan sedekah kita makan nih sendiri. Cepetan mana kita yang makan sendiri sama makan ngasih orang? Pahalanya cepetan mana sampai coba? Cepetan ngasih orang. Begitu. Itu tuh konsepnya. Kita makan sendiri di rumah, kenyang, udah kelar. Alhamdulillah, ada pahala zikir, pahala rizki yang kita syukurin. Tapi kalau ente ngasih orang,
Zikirnya ente beda, sedekahnya ente beda, terima kasihnya ente beda. Orang yang ente kasih beda juga ngedoain. Coba apa nggak berlipat-lipat? Begitulah kondisi seorang muslim. Ketika kita banyak berbagi, Allah berikan kelipatan di dimensi yang lain. Tuh, kalau mau mantul, cepet-cepet ngasih yang lain. Bisa jadi doa ente sendiri kagak pernah cepet terkabulnya. Tapi pas melibatkan orang banyak, melibatkan orang lain, jauh lebih cepat terdangan. Maka kita dilazimkan di sini untuk mencari rizki dunia kita kepada porsi syariat yang Allah tetapkan. Ini kembali kepada pembahasan bahwa kata beliau, carilah sesuatu yang berukuran untuk dunia dari hak syariat yang ada. Ya. Kita cari nafkah nggak apa-apa, tapi doain yang banyak. Kalau kita lagi ngopi-ngopi, ada orang yang lagi ini ajak-ajak, kalau kita lagi ada syukur-syukuran, ingat-ingat sama teman, lagi ada rezeki dikit, undang-undang supaya rezeki lain nambah, gitu. Makanya orang kita itu punya budaya apa? Syukuran. Ya, baru dapat nikmat, amin, syukuran dah, syukuran. Alhamdulillah. Sebenarnya dia ngundang rezeki yang lain untuk cepat datang. Bahagiain nih lagi di bulan, bahagiain. Latihan untuk ketika besok panen nih di bulan Ramadan, kita udah kebiasaan nih. Nggak perlu boros kok, nggak perlu dengan ongkos yang banyak juga, enggak. Hal sederhana aja kita nyenengin orang. Gitu. Apalagi lagi rezekinya ada. Sederhana itu bagi orang yang nggak punya, tapi bagi yang punya, nikmatnya bedain. Tunjukkan bahwa kita ini dikasih oleh Allah titipan yang lebih dibanding yang lain. Maka kita tunjukin. Biasanya ngasih makan tahu, apa ngasih lauk ke tahu, dibedain dikit lah. Ada rendang-rendangnya sekali-kali. Ajak teman siapa yang ente baik sama kita, sama keluarga, ingetin. Makanya di sini di bulan ini seringkali dijadikan momen-momen arwahan. Arwahan itu ngirim doa kepada arwah. Nah, sambilan apa? Sambilan bersedekah. Kan acara arwahan nggak mungkin acara sendirian, pasti ngeteh. Ngeteh juga kagak enak kalau nggak ada temannya. Ada kopi, ada singkong, ada apa? Yang lebih hebat lagi ada berkatnya. Dibawa pulang, senang orang yang kita undang datang. Gitu, ngundang keberkahan supaya waktu bulan Ramadan besok udah terbiasa. Pantas dibilang adalah syahrul ummati. Ini adalah bulan umatku. Berarti kan predikat umat juga penting untuk kita raih, kita cari. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifah. Tidak beriman, ya, di antara kalian kalau tidak memuliakan apa kata Nabi? Tamunya. Kita ngormatin, undang-undang tamu kagak dihormatin, kan kebangetan. Kita ngundang, kagak kita hormatin, kita anggurin aja. Lu ngapain ngundang gua kalau lu anggurin bang? Kita itu harus seringkali melatih diri untuk basa-basi, karena dari basa-basi itu muncul ketulusan hati. Latih. Ustaz, saya mah nggak bisa basa-basi. Latih, orang latihan gimana sih? Latih basa-basi. Biar kata musuh kalau lagi ketemu di jalan senyumin aja. Bang, gimana sehat? Hati mah dongkol. Lu lagi. Kalau melewat depan rumah dia lagi. Hati dongkol. Tapi kalau kita latih diri kita untuk apa? Memberikan apa yang baik menjadi bagian akhirat kita. Gitu. Lu gitu. Boleh jadi ente anggap musuh, besok jadi penolong. Siapa yang tahu? Lagi dapur ketabunan nggak ada orang, dia yang nolong. Buru-buru dia nyerang. Kalau kagak ketabur semua rumah. Padahal di rumah lagi pada tidur semua. Siapa yang tahu dia menjadi penolong yang Allah utus? Gara-gara kita melatih senyuman terhadap perintah syariat. Gitu. Bagian dunia kita harus kita ambil juga syariatnya supaya kita mendapatkan rezeki yang baik. Nah, ini nasihat, Masya Allah, nasihat beliau yang singkat namun dalam untuk kita kupas. Ya, di bulan Roha ini
ya kita latih tadi supaya memantaskan diri kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Al-khalqu ala thalathi adrar, ami wa khasa wa khasatul khas. Manusia terbagi, kata beliau, menjadi 3 tingkatan, yaitu awam, khusus, dan khawasul khusus. Orang awam adalah orang yang pada umumnya, ya, dia adalah muslim yang bertakwa, dia menjalankan syariat, ya, dan tidak menolak syariat. Itu orang tergolong awam. Dia beramal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu kategori masih tergolong awam. Fa idza tamma hadza fi haqqihi wa 'amalihi bihi zahiran wa batinan sara qalban munawwaran yabsaru bi, fa idza akhadha syai'an min yadi syarr istaghna qalbah wa talaba ilhamu haqqi ta'ala li anna ilhamu 'am fi kulli syai'. Jadi kalau udah terpenuhi dari amalan-amalan syariat yang dijalankan, ya, secara zahiran wa batinan, lahir batin, maka dalam hatinya akan ada nur, cahaya, akan memancar cahaya, yang dengan sinar itu ia dapat memandang. Jika ia mengambil sesuatu dari nilai syariat, maka hatinya akan menjadi lapang dan akan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu umumnya ada pada setiap sesuatu. Dan Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia yang mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan, dalam surat Asy-Syams. Hatinya akan menjadi bertakwa dan menemukan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fayattaqi qalbahu wa yanzuru ilhamul haqq ta'ala wa alamatuhu yakhudhu dhahira amran wa huwa annama fi ad-dukkani hadzal muta'ayyish milkun lahu wa biyadihi. Sedangkan abdal, dikatakan di sini adalah abdal, mereka adalah orang yang masuk dalam kelompok khawasul khusus, khawasul khawas. Ya, mereka menjelaskan atau memberikan fatwa tentang syariah, tentang ajaran. Kemudian mereka melihat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatannya, pergerakannya, dan ilhamnya. Selain ketiga kelompok orang tersebut, maka akan binasa, menderita, dan terlarang. Jadi selain dari kelompok 3 yang katanya awam, khas, dan khawasul khas, itu tergolong adalah orang-orang yang binasa. Orang yang awam cuma menjalankan syariat, tapi yang mendapatkan khas, satu kekhususan, dia yang sudah mendapatkan nur, cahaya, dengan ilhamnya. Dan orang yang sudah khawasul khas, maka dia akan berjalan bersama syariat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk perintah perbuatannya dan pergerakannya. Orang-orang yang biasa dikategorikan khawasul khawas. Maka juga tingkah laku mereka bersama kita agar dapat melihat bagaimana kita beramal. Jadi orang kalau udah dikasih keindahan dalam penghayatan ibadah, jadi kita kayak terang aja, nggak dalam keadaan jahil, nggak dalam keadaan bodoh gelap. Kita mau ngapa-ngapain itu kelihatan gitu. Orang kalau ada nur cahaya di bawah, di kanan kiri kita kan, kalau ada cahaya, ada lampu, ada lentera kan, kita santai aja jalan, nggak khawatir ada lubang. Tapi coba kalau kita berjalan tanpa lentera hidup, gitu,
Bentarnya padam, redup aja kita khawatir. Coba kita bayangin gitu. Jalan ke hutan, lampunya redup, kita jalan nggak bisa kencang. Nyampe tujuan, halo sampai. Kalau kepleset, jatuh, ya tinggal cerita doang udah. Lama banget. Emaknya nungguin aja. Lu katanya mau datang, gue tungguin. Susah mak, jalannya repot. Dan gitu begitu. Kalau ada lampu, baterai lowbat. Kenapa? Karena dia tidak bersama cahaya yang terang. Beda kalau dia jalan pakai lampu yang canggih tuh LED, ya, di bawah aki, di bawah persiapan. Kata emaknya, gue pikir lu besok sampai, nggak tahu ini malam juga. Ini lari saya ngebut. Nah, tujuan kita sampai cepet kalau kita bersama dengan cahaya yang terang benderang. Langkah yang kita jalani dalam kehidupan itu, sebagaimana Lentera tadi menerangi, enggak khawatir. Kelihatannya berat, tapi nampak bagi dia nggak berat. Orang ngelihatnya berat banget tuh, lu nggak tahu tuh jalanan gelap gulita. Tapi karena hatinya terang dengan ilmu, dengan hidayah, nggak berat bagi dia. Itu tuh contohnya ya. Diuji dia, dikasih musibah, dikasih ujian, dikasih tekanan di mata orang, kayaknya berat. Tapi bagi orang yang diberikan keterangan oleh Allah pada jiwanya dan bersama orang-orang yang muttaqin, nggak akan terasa berat. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi kalau lagi kita menuju teman, cari teman yang baik, cari teman yang bisa ngingetin, punya rem lah. Nanti kalau jalan minjem motor yang kagak ada remnya kan repot, apalagi udah rem nggak ada, sen kagak ada, SIM kagak ada, banyak yang kagak ada, cuma asal muncul doang, bahaya banget. Nah, tahu-tahu diberhentiin, tahu-tahu ada razia, tahu-tahu ada, aduh, parkir aja kan nggak dikasih tuh, parkir itu nih, nggak ada data-datanya, tuh. Tahan dulu pak, maaf pak, dokumennya harus lengkap karena ada peringatan. Oh, maaf saya nggak tahu. Kenapa nggak teliti pak? Main masuk-masuk aja. Kan gitu yang tukang parkir. Ada perbedaan. Keluar tanpa surat identitas yang lengkap dari kendaraan, maka akan ditahan. Ya, ada mohon maafnya lagi. Kita nggak tahu, main masuk aja nyelonong. Sama ketika ada peringatan, ya, di dalam satu ijroat atau satu transaksi ini dilarang oleh Allah. Kok main masuk aja enak sih, untungnya banyak, gitu kan? Main masuk aja, keluarnya susah. Artinya dihisapnya nggak gampang, maaf, nggak bisa. Datangi dulu amal-amal yang lain. Akhirnya kita nunggu tuh di pikiran apa? Nauzubillah ya. Antara neraka sama penghakiman kan panas juga tuh. Nungguin apa ya? Nungguin syafaat yang datang. Dari doanya, dari kiriman siapa, minta-minta ada yang melihat gue, ya Allah, ada yang kenal ya kan, di hari Sabtu kan ada orang kenal apa enggak nih, itu salah satu ya, sama kayak market tadi, main nyelonong aja gak ada suratnya. Kalau kita tahu satu amalan tanpa himbauan yang kita jaga, maka akan terjerembab kepada hisab yang berat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dari pembahasan singkat ini ada manfaatnya dan memberikan kita petunjuk yang lebih baik lagi untuk kita cermati dan kita dalami lagi. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.